Halo Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Alphard Otomotif. Dan kali ini yang akan kita tunjukin ke kalian adalah Mazda CX-5 Kuro Edition Polymetal Grey. Warna unik untuk edisi atau tipe yang unik dari Mazda CX-5. Seperti apa mobilnya? Ikuti ulasan kita sampai selesai. Buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian secara gratis, bebas, dan terserah kalian mau membagikan melalui media apa saja. Seperti apa Mazda CX-5 Kuro Edition Polymetal Grey? Ikuti ulasan ini sampai selesai. Kali ini kita ada di showroomnya Mazda, di mana depan kita ada setidaknya 4 unit Mazda dengan warna yang berbeda-beda. Mazda CX-5 dengan tipe yang beda-beda pula. Nah, yang paling kiri yang warna grey ini adalah yang tipe Elite, lalu kemudian ada Polymetal Grey yang Kuro, lalu kemudian yang warna putih ada yang Kuro juga, lalu kemudian ada warna merah yang Elite. Nah, yang akan kita tunjukkan ke kalian semua yang selama ini menginginkan Mazda CX-5, khususnya untuk warna spesial. Kenapa saya bilang warna spesial? Karena ini warna yang nggak banyak di mobil-mobil yang selama ini berkeliaran di jalanan. Polymetal Grey Kuro Edition untuk Mazda CX-5. Nah, apa yang beda secara signifikan dari sisi eksterior untuk Mazda CX-5 Kuro Edition? Yang jelas di bagian eksteriornya didominasi oleh warna hitam. Nah, contoh nih kita tunjukin lebih dekat lagi. Untuk yang garnishnya ini, untuk garnish bagian grillnya dibikin warna hitam. Nah, kalau yang Elite Edition tuh dibikin warna chrome kayak gitu, ini warna hitam. Jadi kelihatan lebih garang lagi. Lalu kemudian ada aksen warna merah di sini. Ini membuat mobilnya jadi kelihatan lebih gagah lagi, lebih garang lagi, lebih sporty lagi. Terus bagian bawah dagunya ada finishing black glossy di bagian bawah sini. Ini membuat mobil ini jadi kelihatan lebih sporty dan lebih enak dilihat, lebih kalem, lebih luxury pula. Nah, untuk bagian depannya di sini ada beberapa fitur sensor untuk fitur safety daripada Mazda, dan paling depan tentunya ada kamera depan yang mendukung kemudahan pada saat kalian ingin parking mobilnya. Untuk grillnya semuanya finishing dengan black glossy. Untuk lampu depannya itu ada satu proyektor dengan ukuran yang cukup besar untuk lampu utama, lalu kemudian ada DRL-nya ada 2 di bagian lampunya di masing-masing, dan untuk lampu seinnya posisinya ada di dalam, dan ada lampu LED lagi di bagian luar untuk bagian sampingnya. Nah, terus kita ke samping. Untuk yang Kuro Edition semuanya sama sebenarnya, yang Elite juga warna hitam, tapi untuk yang Kuro Edition di finishingnya dengan warna black glossy, jadi kelihatan lebih luxury dan enak aja dilihatnya. Untuk yang Kuro Edition ini, untuk velgnya, semua velgnya di finishing full black atau warna hitam dengan 5 baut, dan untuk rem depannya itu udah pakai cakram pastinya, sama seperti yang ada di belakang juga pakai cakram, dan di bagian side skirtnya di sini ini dibikin atau di finishing dengan warna black glossy pula, sama seperti yang ada di spionnya, di finishing dengan black glossy, tidak sewarna dengan body. Dan di bagian bawah spionnya ini itu disematkan kamera lagi. Jadi mobil ini udah dilengkapi dengan fitur kamera 360 atau 360 kamera. Nah, di bagian samping ada ada lampu sen yang disematkan di spionnya. Dan yang beda lagi, untuk Kuro Edition dilengkapi dengan roof rail. Nah, layaknya mobil crossover SUV kayak gini, harusnya memang ada roof railnya buat dipasangin roof rack yang ada di atas. Dan mobil ini akan jadi kelihatan lebih garang dan cocok buat dipakai camping atau dipakai kemana aja untuk extend kargo di bagian atas kalau di bagian dalamnya masih berasa kurang. Nah, di bagian kaki-kaki belakang nih, untuk kaki-kaki belakang sama velgnya warna hitam juga. Untuk lingkaran velgnya dia pakai ring 19 225/55 R19 untuk ukuran bannya. Kelihatan rada tipis, tapi ini udah sangat presisi dan sangat cocok. Bisa dibikin lebih besar lagi kalau misalkan mau. Bannya pakai Proxes R46 Toyo. Nah, untuk belakangnya remnya pakai cakram, jadi udah lebih pakem dan lebih enak untuk mengeluarkan panas pastinya dari pengeremannya. Dan paling belakang nih sistem peredamannya atau shock breakernya
kelihatan sangat besar. Shock breakernya besar sekali bosku. Nah, bagian belakang bautnya sama ada 5 juga. Nah, untuk bagian garis jendelanya yang ada di bawah, finishnya warna chrome kayak gitu, dan udah pakai kaca film yang ICU signature. Jadi ya udah pakai yang premium lah. Nah, di atas itu ada high mount stop lamp. Di bagian sini high mount stop lamp nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Terus di atas shark fin antena, dan di belakang mobil ini udah dilengkapi dengan defogger. Jadi kalau misalkan berembun udah aman, ada defogger belakangnya tinggal diaktifkan. Nah, untuk lampu belakangnya semuanya udah pakai LED yang kelihatan looks juga, termasuk di bagian sini pakai LED dengan reflektor, dan di bagian bawah sini ada DRL-nya yang membuat mobilnya kelihatan lebih keren lagi pada saat dihidupkan lampunya gitu. Nah, terus di bagian belakang teknologi mobil ini pakai Sky Active G untuk semuanya, bodinya, mesinnya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang spesial nih. Kalau kalian beli CX-5 lalu kemudian ada logo tulisan Jepang Kuro kayak ini, Kuro Edition, maka pasti ini menjadi hal yang cukup membanggakan juga. Nah, untuk bagian paling belakang di bagian bawah kita lihat, untuk bagian bawah dapat 2 muffler. Yang ini nggak cuman aksesoris tapi bener-bener hembusan mesinnya itu keluar dari situ, nafas mesinnya keluar dari situ maksudnya. Dan di bagian bawah untuk rear undergarnish di finishing warna black dove, dan di bagian tengahnya ini black glossy. Nah, untuk bagian belakang pasti udah dapat sensor parkir dan kamera mundur karena mobil ini support untuk kamera 360. Nah, kita coba akses bagasinya udah pakai power tailgate, jadi memang nyaman sekali. Nah, nih power tailgate-nya ukurannya cukup besar juga. Jadi sangat kokoh lah. Nah, untuk bagian kargo atau atau bagasinya, ini ada tray juga nih untuk kita bikin area bagasi jadi lebih privacy, tapi diikatkannya di bagian atas tuh. Diikatkan di bagian atas nih bagian pintu belakang di bagian dalamnya. Nah, untuk kargonya ini cukup luas ya, bukan cukup luas, malah menurut saya sangat luas karena memanjang ke bagian sana. Lalu kemudian kalau misalkan kita butuh tempat penyimpanan yang lebih kecil lagi ada di samping, nggak kelihatan, agak gelap. Dan di bagian bawah sini ada spare tire yang sepertinya nggak full size. Kalau kita lihat ya, iya nih ukurannya lebih kecil yang ini untuk spare tire-nya. Nah, kayak gitu. Terus untuk menutup bagasinya kita tinggal pencet tombol yang ada di sini. Udah dia nutup sendiri. Mobil pintar. Mobil ini pakai mesin 2500 cc, tenaganya pastinya mumpuni untuk daily use dalam kota. Nah, kita lihat untuk baris keduanya, kita buka pintu yang sebelah kanan juga sebelah kiri biar kita bisa ngelihat ke dalam lebih jelas. Nah, untuk trim pintunya kayak gini. Di sini materialnya kulit soft touch dengan stitchingnya warna merah harusnya kalau Kuro Edition. Dan di bagian sampingnya untuk sandarannya juga sama kulit, dan di bagian atas juga sama kulit. Jadi dibalut kulit. Di bagian bawah sini plastik. Lalu kemudian ada speaker, ada bottle holder di bagian bawah sini, dan di sini ada tombol buat power window, terus buat buka tutup pintunya warna chrome. Dan untuk jok belakangnya dia udah pakai jok kulit dengan jahitan-jahitan warna merah dengan motif perforated kayak gini. Jadi joknya bisa bernapas. Ini membuat jok mobil biasanya jadi lebih empuk buat didudukin. Dan di bagian tengah dikasih armrest yang ada cup holdernya, bisa buat naruh handphone juga di sini, dan ada tempat penyimpanan barang di bagian bawah sini. Bahkan bisa charging handphone, 2 slot USB 2,1 ampere ditaruh di bagian belakang sini, bisa sambil charging handphone, taruh handphonenya di dalam kalau misalkan mau. Bisa juga sambil nyenderin tangan di sini kalau nggak ada penumpang di bagian tengahnya, bosku. Nah, di bagian bawah sini ada kisi-kisi AC-nya lagi, dan untuk bagian baris keduanya dia ada 3 sandaran kepala, jadi memang diperuntukkan untuk 3 orang harusnya. Tapi untuk yang baris tengahnya kalau misalkan nggak ada orang, bisa cuma buat 2 orang, dan di sini ada lekukannya sedikit masuk dalam karena memang ada gundukan di bagian bawah, masih ada tunnelnya, dan ini gundukan konsol tengahnya agak mundur ke belakang. Nah, untuk yang sisi driver kita buka yang ini dulu biar lebih terang kita ngelihatnya ke dalam. Nah, untuk trim pintu yang ada di bagian depan, di bagian atasnya sama di sini materialnya yang soft, jadi kelihatan lebih dan berasa lebih luxury lagi. Dan ini benang-benangnya pakai benang asli yang warna merah juga di bawah, sama pakai balutan kulit juga dengan stitching asli. Sandarannya juga sama.
Dan di bagian bawah sini ada hand grip buat pegangan pada saat kita nutup pintu. Di bagian bawah sini ada bottle holder. Dan yang lebih enak lagi bosku, karena kita lepas dulu sedikit plastiknya, kita tunjukin dari sini. Nah nih, ini motifnya Ford Rated juga, dan di sini benangnya warna merah asli. Dan untuk bagian penumpang sebelah kirinya dimanjakan dengan electric seat yang 6 arah, nggak nyampe 8 karena yang depannya nggak bisa naik turun. Dan recline-nya juga bisa nih. Wih, semaju mundur semua dengan mekanisme elektris. Dan kalau kita lihat untuk joknya ini kelihatan semi bucket yang harusnya sangat nyaman untuk didudukin kayak gini nih. Ini premium banget, enak banget. Nah, untuk di bagian bawah sini tempat penyimpanannya soft opening. Wih, ya dong, enak pastinya. Dan untuk dashboard semua mulai dari atas lalu kemudian tengah ini kulit dengan jahitan asli, lalu ada aksen karbon lagi, panel karbon di bagian sini dan kulit lagi. Nah, itu kemewahan-kemewahan yang ada di bagian mobil ini. Dan di bagian bawah sini untuk dengkul sebelah kanan itu nggak beradu dengan material keras karena dibalut kulit dengan jahitan asli pula. Nah, terus kita ke yang sisi driver. Pengisian bahan bakarnya sebelah kiri bos. Nah, untuk sisi driver kita buka dari sini, ada tombol lock unlock-nya juga untuk bagian pintunya. Nah, untuk sisi driver semua sama sebenarnya. Di sini materialnya kulit juga sampai ke bagian atas dengan aksen karbon di bagian atasnya. Dan untuk power window-nya semua auto harusnya, dan di sini ada pengaturan spion lengkap dan udah pakai speaker Bose. Nih kelihatan ya, speaker yang premium bos. Nah, untuk pengaturan joknya, recline, maju mundur, naik turun depan, naik turun belakang, lengkap, lembar support. Pundak. Harusnya sangat nyaman buat duduk di mobil ini dengan posisi duduk yang seergonomis mungkin sesuai dengan postur tubuh kalian. Nah, di sini motifnya Ford Rated juga. Dan untuk bagian dalam, mewahnya lagi di sini ada memory seat-nya. Ada 2 memory seat yang bisa diatur sesuai dengan postur yang pas untuk kalian. Jadi nggak repot lagi nanti buat ngatur posisi duduk. Nah, pedal cuma ada 2, transmisi otomatis. Di sini ada fitur-fitur, ada iStop, lalu kemudian ada TCS, kamera 360, sensor parkir, dan yang lain-lainnya lengkap di situ, termasuk tombol buat buka pintu bagasi belakang. Setirnya untuk SUV compact kayak gini, SUV crossover maksudnya. Ini ukuran setirnya cukup presisi, nggak begitu besar, nggak terlalu kecil pula. Terus bagian bawah ada airbag, lalu kemudian ini armrestnya, kulit empuk, enak buat dudukin tangannya dari tangan situ. Terus ada cup holder 2, ada parking brake elektrik dengan auto hold, lalu kemudian di bagian bawah sini ada shortcut buat akses ke head unitnya. Nah, mobil ini udah dilengkapi dengan head up display juga di bagian sini, tapi dia modelnya yang proyektor kayak gitu. Nah, itu bisa diatur melalui head unitnya. Nah, terus di bagian bawah sini ada mode berkendara, mode sport, dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian di bagian tengahnya ada kisi-kisi AC yang cukup besar, dan ada tempat penyimpanan handphone yang kalau kita lihat udah support wireless charging juga. Dan untuk transmisinya, transmisi otomatis. Jadi udah pasti nyaman. Di bagian setirnya ada pedal shifter yang ukurannya mungil kayak gini. Jadi sekalipun transmisi otomatis kita bisa ngerasain sensasi manual dengan pedal shifter. Di bagian sebelah kanan ada cruise control harusnya, dan pastinya adaptive cruise control. Ada lane keep assist-nya juga. Bisa mengatur jarak dengan kecepatan mobil yang ada di bagian depannya, dan seterusnya di bagian sebelah kiri buat ngangkat tutup telepon dan buat entertainment. Nah, cukup komplit. Terus yang lebih looks lagi di bagian atas ini. Bisa beratapkan langit bosku. Untuk lampu bacanya dia pakai LED-an kayak gini yang kelihatan luxury banget. Nah, terus bagian sini ada tempat naruh kacamata, ada spion tengah yang udah elektrokromatik, dan pasti ada sensor-sensor di bagian atasnya. Kuro Edition, edisi hitam, dan semua memang bagian dalamnya dominasi warna hitam. Jangankan bagian dalam, bagian luarnya aja dominasi warna hitam, apalagi bagian dalam. Nah, itu bos update-nya untuk yang polymetal grey ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan ketemu pada ulasan lebih seru lagi berikutnya tentang Mazda.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.